Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Mei 2022 khususnya untuk kamu yang berzodiak Virgo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya. Jadi tentunya energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Virgo. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, sisi positif, dan referensi-referensi yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kamu, untuk meningkatkan kualitas kehidupan kamu di masa mendatang, oke? Untuk general reading kita pada kali ini, aku akan membaginya menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah mengenai karir atau keuangan kamu, kemudian dilanjutkan dengan kehidupan asmara kamu ya, oke? Kita akan mulai untuk readingan yang pertama adalah mengenai karir ataupun keuangan kamu. Para Virgo di bulan Mei 2022, aku akan ambil total 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Oke. Ya, di sini kita sudah ada 5 kartu ya. Seven of Wands, Two of Cups, ya, Two of Cups, King of Cups, Death, dan Knight of Pentacles. Oke. Bottom of the deck kita ada Eight of Pentacles. Eight of Pentacles. Sebentar ya, aku rapikan dulu. Oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Virgo, bottom of the deck kita ada Eight of Pentacles yang artinya adalah dalam proses ya, oke. Tapi memang Eight of Pentacles ini biasanya adalah proses yang berlangsung itu secara kontinu ya, istilahnya tidak instan gitu, membutuhkan proses dalam waktu yang tidak sebentar gitu, oke. Artinya konsistensi lah ya, bisa diartikan proses yang konsisten, oke. Walaupun terkesan lambat, tetapi selalu akan ada progres walaupun sedikit gitu ya, menuju kepada arah yang memang dikehendaki. Oke. Nah, jadi kalau memang kita hubungkan dengan karir ataupun keuangan kamu, untuk kamu yang memang mungkin merasa karir ataupun keuangan kamu rasanya kok stuck ya, bisnis kamu kok rasanya omsetnya ya segini-segini aja ya. Sebenarnya kalau kamu perhatikan dengan baik, setiap bulan itu ada sesuatu hal yang baru ya, ada sesuatu peningkatan gitu. Mungkin bukan dalam omset, tetapi bisa jadi secara hal internal, dalam hal manajemen, dalam hal skill, dalam hal kemampuan dan sebagainya, sebenarnya ada peningkatan di situ. Walaupun tidak terkesan signifikan, tetapi sebenarnya sedikit demi sedikit itu semua akan menjadi modal kamu nantinya di beberapa bulan ke depan ya, ataupun di beberapa tahun ke depan ya, karena sekali lagi Eight of Pentacles ini biasanya adalah proses yang tidak sebentar, tetapi dengan konsistensi kamu dan kerja keras kamu, pada akhirnya hasil yang benar-benar maksimal, optimal, yang mungkin melebihi ekspektasi kamu, itu akan kamu dapatkan tanpa diragukan lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi untuk kamu para Virgo, kamu harus bersabar nih. Intinya, dan percayai proses yang sedang kamu jalani sekarang, bahwa pada akhirnya kamu akan sampai pada tujuan yang memang kamu cita-citakan mengenai karir ataupun keuangan kamu. Nah, kita lihat ya, karena sebenarnya di sini ada Seven of Wands. Ya, Seven of Wands sih bisa diartikan skill, kemampuan, pengalaman. Sebenarnya kamu sudah memiliki semuanya ya. Secara skill kamu ada, secara kemampuan kamu ada, secara pengalaman juga kamu sudah tidak diragukan lagi. Artinya memang kamu itu sudah bisa menjalani pekerjaan ataupun bisnis yang sekarang kamu jalani itu memang eh, kamu memiliki potensi untuk menjalaninya itu secara maksimal, semaksimal mungkin gitu. Kamu sudah memiliki semuanya. Nah, tetapi memang tentunya diperlukan adaptasi terus-menerus ya, dan pembelajaran yang tidak ada hentinya ya. Oke, pembelajaran yang kontinu agar kamu bisa terus mencari cara nih, agar kamu bisa mengerjakan pekerjaan ataupun bisnis yang kamu jalani ataupun mengembangkannya menjadi lebih besar lagi. Di sini mungkin saran yang bisa diberikan semesta adalah Two of Cups dan King of Cups ya. Artinya adalah mulai mencari untuk kamu yang memang mungkin beberapa dari kamu mungkin pekerjaannya lebih bertumpu pada diri kamu sendiri ya. Mungkin beberapa dari kamu melakukan pekerjaan freelance di mana kamu mengerjakan segala sesuatunya sendiri, ataupun mungkin untuk kamu yang baru memulai bisnis ya, pada saat ini mungkin kamu yang menghandle semuanya sendirian. Nah, ini saat yang tepat untuk mencari orang yang bisa kamu percaya. Di sini ada Two of Cups ya. Oke, biasanya di asmara ini Two of Cups itu biasanya companion ya.
teman hidup gitu, ataupun soulmate bisa juga diartikan seperti itu. Nah, tapi di karir ataupun keuangan biasanya diartikan rekan kerja yang bisa kamu percayai. Oke? Yang memang bisa melengkapi apa yang selama ini mungkin kamu rasa agak kurang ataupun mungkin tidak bisa kamu lakukan secara optimal agar kamu bisa berkonsentrasi pada hal yang memang sudah lebih merupakan kelebihan kamu gitu ya. Jadi artinya tidak kamu lahap sendiri. Ini saatnya mencari orang yang bisa kamu delegasikan tugas yang bisa membantu kamu. Oke. Karena di sini aku lihat memang Death ada Knight of Pentacles ya. Kamu sebenarnya di antara orang-orang lain ya, mungkin bisa rekan kerja kamu, mungkin di antara teman-teman kamu, sebenarnya bisa diartikan kamu salah satu orang yang memiliki standar paling tinggi ataupun kemampuan ataupun kompetensi yang lebih tinggi lah ya istilahnya dibandingkan dengan teman-teman sebaya kamu ataupun rekan-rekan kerja kamu yang lain gitu. Nah, karena itulah mungkin secara nggak sadar kamu jadi agak kurang percaya nih apabila kamu mendelegasikan tugas kepada orang lain, kepada anak buah kamu, kepada tim kamu, apakah mereka bisa melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan standar ekspektasi kamu yang tinggi. Nah, gitulah. Nah, gitu ya kurang lebih. Nah, mungkin secara nggak sadar, justru itu hal yang satu akan membuat kamu berprogresnya menjadi sedikit lebih lambat ya, karena kan gimana pun tidak peduli nih ya seberapa pintarnya kamu, seberapa kompetennya kamu, yang bisa kamu lakukan seorang diri itu sangat terbatas, oke? Nah, ketika kamu bisa lebih mempercayakan orang, ataupun lebih bisa mendelegasikan tugas kamu kepada orang yang memang bisa kamu percayai, dan kamu bisa berkonsentrasi pada tugas yang memang lebih merupakan tanggung jawab utama kamu, justru disitulah progres yang kamu dapatkan itu akan berangsur lebih cepat, kurang lebih seperti itu. Oke, tentunya ini juga perlu proses nih ya, proses adaptasi juga nih terhadap mungkin memang sudah sifat kamu ya, yang memang agak sulit nih mendelegasikan tugas kepada orang lain ya, karena memang kamu memiliki standar ekspektasi yang tinggi. Itu bukanlah hal yang jelek loh ya, oke? Nah, tetapi memang untuk mendapatkan progres yang cepat dan tentunya untuk mengembangkan bisnis, kita tidak bisa bekerja sendirian, dan ini saatnya untuk sedikit demi sedikit kamu juga berproses bagaimana kamu bisa memberikan ataupun mempercayakan tugas kepada orang lain secara lebih optimal, supaya hasil ataupun progres yang kamu dapatkan dalam karya ataupun keuangan kamu juga lebih maksimal. Oke, yang pasti adalah kuncinya tetap bersabar ya, Eight of Pentacles. Proses yang kamu jalani itu mungkin tidak sebentar, oke? Mungkin bisa beberapa bulan, atau mungkin beberapa dari kamu bisa bertahun-tahun, tetapi percayalah semua proses yang kamu jalani pada akhirnya akan membawa kamu kepada tujuan ataupun ekspektasi yang memang sesuai dengan yang kamu harapkan selama ini, oke? Jadi tetap semangat untuk kamu para Virgo, dan good luck untuk karir ataupun keuangan kamu di bulan Mei 2022. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita mengenai karir ataupun keuangan kamu. Aku akan lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu para Virgo di bulan Mei 2022. Seperti tadi aku akan ambil 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Oke. Sini kita sudah ada 4. Page of Wands, 8 of Swords, 10 of Pentacles, Page of Pentacles. Banyak pentacles ya di sini. Ya, di sini ada pentacles lagi. Oke. Page of Pentacles, Four of Pentacles. Bottom of the deck kita ada Six of Wands. Oke, Six of Wands. Ya. Oke, untuk teman-teman Virgo, di sini bottom of the deck-nya adalah Six of Wands ya. Six of Wands itu bisa diartikan achievement ya, achievement ataupun suatu pencapaian ataupun suatu hasil ya, suatu kebanggaan gitu ya. Oke. Nah, memang kalau aku lihat memang sebagian besar dari kamu itu melihat suatu hubungan itu adalah suatu pencapaian yang sangat luar biasa sebenarnya. Oke, karena mungkin kebanyakan dari kamu itu adalah bukan tipe orang yang mudah terlarut dalam hal yang namanya romantisme, dalam hal yang namanya hubungan. Kamu adalah bukan tipe orang yang seperti itu. Mungkin kamu adalah tipe orang yang ketika kamu menemukan orang yang cocok, yang juga mau sama-sama bekerja untuk mendapatkan keadaan finansial yang lebih baik, juga mau mengerti gitu ya kesibukan masing-masing. Nah,
itu menurut kamu itu sudah cukup gitu. Istilahnya kamu tidak memiliki kriteria yang A, B, C, D, E gitu. Selama kamu merasa nyaman dengan orang tersebut dan orang tersebut juga bisa memahami keadaan kamu, bagi kamu itu sudah merupakan suatu apa ya? Suatu pencapaian gitu ya. Apalagi ketika orang tersebut memang bersedia bersama kamu untuk dalam hubungan yang lebih serius gitu ya. Mungkin ini berkaitan dengan sifat kamu ya para Virgo yang memang biasanya terkenal akan realistisnya ya, sangat realistis ya dalam suatu hubungan gitu ya. Di sini akan Page of Wands dan Eight of Swords ya. Di sini kalau aku lihat justru memang di satu sisi beberapa dari kamu itu belum terlalu siap membuka hati ya, karena Page of Wands itu artinya exploration ya, mengeksplor. Tapi di sini ada Eight of Wands, masih ragu gitu ya. Kamu mau explore, kamu mau mencoba membuka diri, membuka hati, menemui orang baru. Tapi siapa yang kamu mau ketemu di mana? Apakah kamu bisa ketemu orang yang bisa menghargai kesibukan kamu? Apakah kamu bisa ketemu orang yang memang mau sama-sama berjuang dari bawah seperti kamu gitu? Karena kamu merasa agak pesimis, agak nggak yakin. Nah, kamu sendiri juga nggak terlalu niat banget lah ya untuk mengejar yang namanya romantisme ataupun relationship untuk saat ini. Kalau aku lihat sebagian besar dari kamu itu seperti itu ya, sesuai dengan yang terlihat di kartu ini. Tetapi sekali lagi karena ini general, tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini kalau aku lihat tadi aku bilang ya banyak pentacles dan ternyata memang munculnya pentacles 3. Memang beberapa dari kamu saat ini sedang lebih memfokuskan energinya untuk mengejar karir ya, keadaan finansial yang lebih baik lah ya, istilahnya seperti itu ya. Artinya memang kamu memfokuskan energi kamu itu untuk bagaimana kamu bisa meniti karir kamu secara lebih jelas, bagaimana kamu bisa menjalankan bisnis kamu secara lebih optimal gitu ya. Bukan karena kamu ingin melarikan diri ataupun memang sengaja agar kamu bisa melupakan seseorang, nggak seperti itu ya. Tetapi memang tipe kamu itu seperti itu gitu. Kamu memang orangnya itu adalah pekerja keras. Kamu adalah tipe orang yang kayaknya santai, bener-bener nggak ngerjain apa-apa, nggak ada sesuatu yang dikerjakan tuh rasanya nggak enak gitu. Nah, daripada kamu bingung, daripada kamu bengong, nah kamu lebih memilih energi kamu mendingan kamu fokuskan aja kepada pekerjaan ya, sesuatu yang lebih positif yang bisa meningkatkan kualitas hidup kamu. Sebegitu realistisnya kamu gitu ya. Oke. Nah, memang di sini kalau aku lihat belum ada tanda-tanda ya. Menurut readingan ini loh ya, nggak ada tanda-tanda. Memang belum ada tanda-tanda ada seseorang baru yang datang ya di kehidupan kamu selama bulan Mei 2022 ini. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan sekali lagi bisa jadi ya, sekali lagi, ini kan nggak aku lihat di readingan ini, tetapi tidak menutup kemungkinan ya, karena tetap semesta itu memiliki rencananya tersendiri kepada setiap individu, termasuk untuk kamu. Oke? Nah, kalau memang misalkan kamu bisa dipertemukan dengan seseorang, biasanya ya, tipe kamu itu kemungkinan besar itu akan bertemu seseorang pada saat kamu benar-benar tidak berekspektasi apapun gitu. Istilahnya benar, mungkin pada saat kamu di lingkungan kerja, tiba-tiba kamu ketemu seseorang dan tiba-tiba kamu ngobrolnya nyambung dan entah kenapa tiba-tiba timbul rasa aja. Nah, biasanya seperti itu tipenya kamu. Oke. Nah, justru ketika kamu mulai memfokuskan energi kamu untuk mencari relationship, kamu mulai membayangkan tipe orang yang kamu inginkan seperti apa, kamu akan terjun kembali ke siklus ini, di mana kamu merasa ragu, ada nggak sih orang yang sesuai dengan standar kamu yang tinggi gitu. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk kamu para Virgo. Tetap fokuskan energi kamu terhadap pekerjaan ataupun karir ataupun finansial yang memang ingin kamu kejar sekarang. Oke. Kalau memang itu membuat kehidupan kamu ataupun membuat kamu itu lebih bersemangat. Karena justru ketika kamu melakukan hal yang kamu sukai, energi positif kamu itu akan terpancar dan orang yang tepat ya, orang yang memang tepat mendapati energi positif kamu, nah itulah orang yang akan menghampiri kamu dan bisa jadi itu adalah orang yang tepat untuk kamu. Oke, sekali lagi walaupun aku tidak melihat ada kemungkinan orang baru ya yang datang di kehidupan kamu di bulan Mei 2022 ini, tetap istilahnya jangan lupa tetap untuk kamu yang memang sudah siap membuka hati, kalau memang orang tersebut bisa datang menemui kamu di bulan Mei 2022 ini, mungkin kamu bisa nyoba nih, siapa tahu bisa jadi dia adalah soulmate yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Oke? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kamu tetap bisa mendapat pencapaian ya sesuai dengan kamu yang memang melihat relationship itu adalah suatu pencapaian, oke? Sesuatu hal yang membanggakan sebenarnya untuk kamu ketika memang kamu bisa ada dalam relationship bersama dengan orang yang tepat, kurang lebih seperti itu, oke? Terlepas dari seberapa resonate ya readingan ini untuk kamu para Virgo, teman-teman Virgo,
sesuai dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya untuk kamu, supaya kamu bisa mengambil keputusan ataupun langkah yang paling tepat nih. Sehingga di kemudian hari, kamu bisa dipertemukan dengan orang yang benar-benar tepat, dan kamu bisa berbahagia bersama di masa depan ya, oke? Di masa mendatang, kurang lebih seperti itu. Good luck ya untuk kamu para Virgo. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.